kembali ya di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran matematika. Nah, untuk pelajaran matematika kita kali ini yaitu lanjutan yang kemarin, yaitu kalian bisa melihat materinya di halaman 46. Ya, Ibu ulangi, silahkan kalian membuka buku paket matematika kalian halaman 46. Nah, di sana ada kalimatnya. Bagaimana bunyinya? Mari kita baca bersama-sama. Kalian di rumah juga ikut membaca ya. Selain perkalian ganda, tabel perkalian juga dapat membantu perkalian yang hasilnya bilangan genap atau ganjil. Perhatikan kembali tabel perkalian di halaman sebelumnya. Nah, berarti kalian diminta memperhatikan lagi ya tabel perkalian yang ada di halaman sebelumnya, yaitu ada di halaman 45. Perkalian antara satu bilangan genap dan satu bilangan ganjil menghasilkan bilangan genap. Perkalian antara dua bilangan genap menghasilkan bilangan genap. Perkalian antara dua bilangan ganjil menghasilkan bilangan ganjil. Nah, contoh bilangan 4 dikali 5. 4 ini bilangan genap ya, karena sama-sama memiliki pasangan. Nah, 5 ini bilangan ganjil. Kenapa disebut ganjil? Karena satunya ini tidak memiliki pasangan, sementara dua ini memiliki pasangan dan satunya ini tidak memiliki pasangan. Nah, ini yang dinamakan dengan bilangan ganjil. Nah, 5 dikali 4, 5-nya bilangan ganjil dan 4-nya bilangan genap. Jadi hasilnya adalah 20, yang dimana 20 ini adalah hasil perkalian bilangan genap. Nah, 20 bilangan genap. Nah, kemudian bilangan ganjil dikali bilangan ganjil menghasilkan bilangan ganjil. Contoh yang kedua yaitu bilangan 5 dikali 5. Nah, sama seperti yang di buku paket ya. Ada di halaman 46. 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, hasil perkalian bilangan ganjil. Nah, jadi anak-anak, di sini Ibu akan kasih tahu ke kalian yang mana sih di sini di tabelnya yang dinamakan dengan bilangan genap dan dinamakan dengan bilangan ganjil. Berikut ini Ibu jelaskan. Halo anak-anak, di sini Ibu akan jelaskan ya ke kalian. Nah, di sini di halaman 46 kalian bisa lihat ya di sini ya, di dalam kotak ini. Nah, di yang pertama, perkalian antara satu bilangan genap dan satu bilangan ganjil menghasilkan bilangan genap. Ya, berarti satu bilangan genap dan satu bilangan ganjil itu bisa menghasilkan bilangan genap. Contoh, kita lihat lagi di tabel perkalian. Satu bilangan genap dan satunya lagi bilangan ganjil. Contoh ya, ini contohnya, ini bilangan genap. 2. Kita ambil ya yang angka 2. 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3. Hasilnya berapa 2 dikali 3? Nah, hasil dari 2 dikali 3 adalah 6. Nah, hasilnya 6. 2 ini adalah bilangan genap, sedangkan 3 ini adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan genap dikali dengan bilangan ganjil menghasilkan bilangan genap ya. Jadi angka 6 ini adalah bilangan genap. Oke, lanjut lagi. Yang kedua ya, perkalian antara dua bilangan genap menghasilkan bilangan genap. Perkalian antara dua bilangan genap menghasilkan bilangan genap. Mari kita buktikan. Kita buktikan di tabel perkalian ya. Dua bilangan genap. Nah, berarti dua-duanya ini adalah bilangan genap. Misalkan kita ambil contoh 4 dikali 4. 4 dikali 4. Nah, di sini 4-nya ya.
4 dikali 4 berapa? Mari kita buat garis nanti yang dimana garisnya itu berhenti ya, misalkan dari baris keempat ini kita buat garisnya itu nanti dia berhentinya di di sini ya, di kolom yang keempat. Lalu dari kolom yang keempat kita buat garis lagi berhentinya sampai di baris yang keempat. Nah di sini berarti hasil 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah ini yang dinamakan dengan bilangan genap dikalikan dengan bilangan genap menghasilkan bilangan genap. Nah bilangan genap ya, atau perkalian ganda juga kemarin ya, 4 dikali 4 ya. Nah ini 4 ini adalah bilangan genap. Nah ini juga bilangan genap. 4 dikali 4 hasilnya adalah 16, yang dimana bilangan genap dikalikan dengan bilangan genap menghasilkan bilangan genap juga. Kemudian yang ketiga, perkalian antara dua bilangan ganjil menghasilkan bilangan ganjil. Dua bilangan ganjil menghasilkan bilangan ganjil. Kita ambil contoh 5 dikali 7. 5 dikali 7. Nah ini sama-sama bilangan ganjil ya, 5 ini bilangan ganjil, 7 juga bilangan ganjil. Berapa hasilnya? Mari kita buat garis, bisa juga dihitung, bisa juga langsung digaris. Maaf ya kalau garisnya ini tidak rapi. Nah berhenti di sini ya. Kemudian dari atas sini, dari kolom yang ketujuh kita buat garisnya berhenti sampai di sini. Nah berarti 5 dikali 7 hasilnya adalah 35. Nah 5 ini adalah bilangan ganjil, 7 ini juga bilangan ganjil, dan hasilnya juga bilangan ganjil. 35 ini bilangan ganjil. Nah untuk contoh-contoh yang lain masih banyak lagi ya, bilangan ganjil yang lain. Contoh 7 dikali 9. 7 dikali 9. Nah dari sini 7 dikali 9. Nah hasilnya juga bilangan ganjil nih. 7 dikali 9 hasilnya adalah 63. Nah 63 ini adalah bilangan ganjil. Nah itu ya contohnya supaya kalian bisa tahu ya cara-caranya. Oh ini bilangan ganjil, oh ini bilangan genap. Nah sebelumnya juga, sebelum masuk ke materi perkalian ini, kita juga sudah pernah ya belajar tentang bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah bagaimana anak-anak, sudah paham sampai di sini? Selanjutnya kalian menjawab soal. Nah soalnya ini ada di halaman 46. Nomor 1, lengkapilah tabel perkalian berikut dengan bilangan yang tepat. Nah di sini ada tabel ya. Ingat ya, jangan menyontek dari tabel yang sebelumnya. Di sini ada kotak yang kosong yang harus kalian isi angkanya berapa. Berarti lihat ya barisnya, dia kotak yang kosong ini berada di baris yang keberapa? Berada di baris yang kedua. Dan kotak yang kosong itu juga berada di kolom yang keberapa? Nah lihat lagi, berada di kolom yang ketiga. Berarti 2 dikali 3. Nah untuk mencari jawabannya bisa dibuat dengan cara penjumlahan berulang ya. Misalkan begini, 2 dikali 3. Berarti penjumlahannya berulang adalah 3 ditambah 3 sama dengan berapa dia? 6. Nah berarti di sini nanti ditulis 6. Ibu sudah kasih contoh 1 ya. Jadi tolong jangan menyontek dari tabel sebelumnya. Ini kalian harus belajar ya, belajar mencari jawabannya dengan cara bukan bersusun panjang ya, dengan cara penjumlahan berulang begini.
dengan cara penjumlahan berulang seperti ini. Kalau 2 dikali 3 berarti penjumlahannya adalah 3 ini dijumlahkan berulang ya. 3 ditambah 3 berarti angka 3-nya ini dijumlahkan sebanyak 2 kali, hasilnya adalah 6. Nah, bagaimana supaya hasilnya ini sama persis dengan yang ada di tabel? Kalian cari dengan cara begini. Lalu kalian bandingkan dengan tabelnya. Apakah jawabanku tadi sudah benar ya atau belum? Nah, begitu ya. Jadi untuk tugas hari ini kalian kerjakan yang ini dulu ya. Kerjakan yang ini ya. Yang ini mengisi kotak kosong yang ada di tabel perkalian. Oke ya, itu ya tugasnya. Oke anak-anak, sekian dulu ya untuk pelajaran matematika kita hari ini. Semoga dari penjelasan ibu tadi mudah dipahami, mudah dimengerti. Jadi itu tadi ya tugasnya, kalian mengisi kotak kosong yang ada di tabel perkalian halaman 46 nomor 1 ya, yang nomor 1. Oke anak-anak, sekian dulu ya pelajaran matematika kita hari ini. Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Seperti biasa, karena di awal kita sudah buka dengan doa, di akhir juga kita tutup dengan doa. Mari silakan mengambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, atas tuntunan-Mu selama proses pembelajaran kami tadi. Semoga apa yang sudah kami pelajari bersama bisa berguna, bisa bermanfaat, dan bisa mudah untuk kami pahami. Ya Bapa, inilah doa kami, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, itu tadi ya untuk pelajaran matematika kita hari ini. Ibu ucapkan selamat berakhir pekan dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran matematika yang selanjutnya. Sampai jumpa.